Jumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama kami, saya Pendeta Ardiansyah Rosa dan istri saya, Esther Kristiana. Acara Pernikahan Bahagia ini cocok untuk pasutri yang sudah merasakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan dan rindu terus untuk memelihara kebahagiaan itu. Acara ini juga cocok untuk para pasutri yang mendambakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan. Juga untuk setiap pasangan yang sedang menyiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan dan merindukan pernikahan yang agung, yang berkenan kepada Tuhan, the great marriage. Nah, acara Pernikahan Bahagia ini melibatkan komunitas pasutri dari berbagai jemaat atau gereja atau komunitas pasutri tertentu. Dan dalam episode kali ini kita akan kembali bersama dengan komunitas pasutri BYGM, Build Your Great Marriage, Jakarta. Selamat malam rekan pasutri dari komunitas BYGM. Topik kita dalam episode kali ini adalah komitmen dalam pernikahan. Kami berdua, saya dan Pendeta Arlianus akan memberi pengantar tentang topik ini. Setelah itu, kita akan mendiskusikannya bersama. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chat room yang tersedia. Rekan pasutri, topik kita dalam episode kali ini adalah komitmen dalam pernikahan. Dalam rangka membangun cinta atau mencintai suami atau istri kita perlu selalu memperhatikan komponen-komponen cinta, yaitu komitmen, intimacy, dan passion, yang sudah kita bahas pada episode segitiga cinta yang lalu. Maju mundurnya kualitas komitmen dan intimacy dipengaruhi oleh konsistensi kita dalam menghidupi habits of marriage. Habit of marriage ini juga telah kita bahas di episode memahami ritme relasi. Rekan-rekan bisa lihat lagi ya. Sedangkan maju mundurnya komponen passion dari segitiga cinta ini tidak hanya dipengaruhi oleh konsistensi kita dalam menghidupi habits of marriage, tetapi juga dipengaruhi faktor fisik dan mekanisme perubahan hormon di dalam diri kita. Link dari kedua episode segitiga cinta dan memahami ritme relasi dapat dilihat di deskripsi YouTube episode kali ini. Mulai episode kali ini kita akan membedah komponen cinta ini satu persatu. Kita mulai dari komitmen. Kita mengawalinya dengan mengutip penggalan syair lagu berjudul Komitmen yang dinyanyikan oleh Geisha. Dalam syair Geisha itu tertera, aku tak ingin menyalahkan dirimu dan aku tak akan menuntutmu berubah. Yang kubutuhkan waktu kita bicara, saling mengingat janji cinta kita. Rasanya senang ya menemukan syair lagu cinta yang bermutu seperti ini, yang akrab di telinga anak-anak muda. Dua kalimat pertama syair lagu ini menggambarkan adanya masalah di dalam relasi dua sejoli. Dan masalah yang ada itu tak diabaikan atau tak disangkal, bahkan diperuncing, melainkan diakui dengan jujur. Mengakui dengan jujur masalah yang sedang melanda adalah poin yang sangat penting dalam memelihara komitmen pernikahan. Ini juga sangat dibutuhkan dalam membangun relasi, dalam membangun cinta. Setelah persoalan diakui dengan jujur, kalimat di baris ketiga syair lagu ini mengungkapkan aksi yang konstruktif terhadap masalah yang sedang dihadapi. Kalimatnya adalah, yang kubutuhkan waktu kita bicara. Masalah direspon dengan mengungkapkan kebutuhan aku untuk berbicara. Menyadari dan mengakui masalah itu penting. Namun, kita tidak boleh berhenti di situ. Ingat,
berlama-lama dalam masalah akan membuat kita mengalami lockdown pikiran. Ini pernah kita bahas di episode lockdown dalam pernikahan. Masalah atau persoalan perlu direspon secara tepat dan cepat, namun tak tergesa. Dan respon pertama yang sangat penting dalam menghadapi masalah adalah membicarakannya, mencari solusi. Jadi, pasutri Kristiani harus memiliki komitmen untuk sesegera mungkin membicarakan solusi dari setiap masalah yang muncul dalam pernikahan. Ini bagian yang sangat penting ya dari lagu tadi itu, bahwa kita belajar melalui lagu itu bahwa pasutri Kristiani harus memiliki komitmen untuk sesegera mungkin membicarakan solusi dari setiap persoalan yang muncul dalam pernikahan. Ada masalah, jangan didiamkan. Jangan memakai filosofi buying time atau akan lewat dengan waktu. Kita mesti mengambil kesempatan untuk membicarakannya. Nah, ketika masalah direspons dengan mengungkapkan kebutuhan untuk berbicara, maka sangat jelas terlihat bahwa neokorteks yang memimpin dan bukan otak reptil. Yang dicari adalah solusi terhadap persoalan dan bukan siapa yang bersalah di dalam persoalan ini. Perhatian difokuskan pada upaya menyelesaikan persoalan dan tidak dalam rangka menyalahkan siapapun. Kalimat terakhir dari syair lagu Geisha ini sungguh amat menarik. Penulisnya mengingatkan kepada kita sesuatu yang sangat penting, yaitu janji cinta, atau dalam bahasa kita adalah janji pernikahan. Kalimat selengkap dari syair ini berbunyi, saling mengingat janji cinta kita. Kalau kita bahasakan dalam bahasa gerejawi kita, saling mengingat janji nikah kita. Di sini terekspresikan dengan sangat jelas peranan komitmen di dalam membangun cinta. Nah, ajakan untuk menyelesaikan persoalan bersama berlandaskan komitmen yang pernah dibangun dan pernah diucapkan dalam janji cinta ini sering tidak terpikirkan oleh kita ketika kita sedang ada masalah. Saya ulangi lagi, ketika kita sedang berada dalam persoalan, tak terpikirkan bahwa mengingat janji pernikahan kita itu bisa menjadi solusi atau langkah awal untuk menemukan solusi dari persoalan yang kita hadapi. Kita lupa janji itu di saat mengalami masalah. Padahal peran komitmen dalam membawa perubahan dan dalam menyelesaikan sebuah persoalan sungguh sangat penting. Nah, pertanyaannya ialah, apa itu komitmen? Nah, rekan pasutri, komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin selamanya bersama dengan pasangan hidup. Keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin selamanya bersama dengan pasangan hidup. Itu komitmen. Untuk memperjelas komitmen hidup bersama ini, kami mengutip rumusan pengertian pernikahan gerejawi, yaitu sebagai berikut. Bahwa pernikahan gerejawi adalah peneguhan dan pemberkatan secara gerejawi bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami istri dalam ikatan perjanjian seumur hidup yang bersifat monogamis dan yang tidak dapat dipisahkan berdasarkan kasih dan kesetiaan mereka di hadapan Allah dan jemaatnya. Komitmen pasangan suami istri Kristiani adalah mengikat diri seumur hidup tak terpisahkan. Maka, seorang istri atau seorang suami Kristiani akan berusaha sekuat tenaga dengan cara apapun yang baik tentunya untuk mempertahankan pernikahan. Tak akan menyerah oleh persoalan apapun. Jadi, pernikahan Kristiani memiliki komitmen total.
Suami atau istri menyerahkan diri secara menyeluruh kepada pasangannya dalam hubungan pernikahan. Suami dan istri sama-sama memiliki prinsip apapun yang terjadi, kita akan tetap mempertahankan pernikahan ini apapun yang terjadi. Untuk lebih rinci membicarakan komitmen dalam pernikahan Kristen ini, kami mengajak kita semua untuk mengingat kembali dan membahas seperlunya janji nikah yang kita ucapkan pada saat kita menerima peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi. Kami kutipkan demikian. Janji nikah. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambil engkau sebagai istriku atau suamiku, sebagai suami atau istri yang beriman. Aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Ya, ini janji yang kita pernah ucapkan, setiap pasangan Kristiani pernah ucapkan ketika menerima peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu terus kita ingat dari janji atau komitmen pernikahan ini. Yang pertama adalah komitmen untuk selalu menyadari bahwa aku yang memutuskan untuk menerima dan mengambil engkau. Saya ulangi, aku yang memutuskan untuk menerima dan mengambil. Aku subjeknya, aku yang menentukan, bukan orang lain. Ya. Kata pertama yaitu kata aku sangat penting di sini karena akulah yang memutuskan untuk menerima dan mengambil engkau menjadi istriku atau menjadi suamiku. Kalau seorang yang mengatakannya. Tidak ada pihak manapun yang memaksaku untuk memutuskan untuk menerimamu dan mengambilmu sebagai pasangan hidupku. Boleh jadi pada awalnya seorang rekan atau anggota keluarga memperkenalkan aku padamu atau memperkenalkan engkau padaku. Atau malah boleh jadi aku dan engkau dijodohkan oleh keluarga. Tapi pada akhirnya akulah yang memutuskan untuk menerima engkau dan mengambil engkau sebagai pasangan hidupku. Nah, karena aku yang memutuskan untuk menerimamu dan mengambilmu sebagai pasangan, maka aku bersedia menanggung apapun. Sebagai konsekuensi logis dari keputusanku itu. Karena aku yang memutuskan, maka konsekuensinya aku mau menanggung apapun. Aku akan menerima apapun yang terjadi dalam perjalanan pernikahan kita ke depan. Pada saat yang sama, dan karena aku mencintaimu, aku akan menolak kebiasaan jahat atau perbuatan kriminal yang engkau lakukan. Ini penting. Ya. Aku menerima apapun yang terjadi atau yang akan terjadi dalam pernikahan kita ke depan. Dan pada saat yang sama, ini tidak dipertentangkan, ini seiring. Ya. Karena aku mencintaimu, maka aku akan menolak kebiasaan jahat atau perbuatan kriminal yang engkau lakukan. Ini bukan pertentangan, melainkan sesuatu yang terjadi pada saat yang sama. Bisa saja dalam perjalanan karir perkawinan kita ke depan, aku akan menjumpai kebiasaanmu atau karakter atau perilakumu yang tidak aku sukai. Perilakumu yang menjengkelkan hati. Terhadap itu, aku akan berusaha untuk mengatasinya sampai aku bisa menerimanya. Setidaknya sampai aku bisa mengertinya. Sebab aku sadar itu adalah konsekuensi dari keputusanku untuk menerimamu dan mengambilmu sebagai pasangan hidupku. Dan itu telah aku nyatakan. Komitmen itu telah aku nyatakan bukan sembarang
kepada sembarang orang, kepada Tuhan di hadapan jemaat bahwa aku memutuskan mengambil dan menerima engkau. Nah, seorang suami atau istri Kristiani dengan demikian memiliki komitmen untuk menerima. Suami atau istri harus mau menerima keberadaan pasangannya sepenuhnya, baik kelebihan maupun kekurangannya. Ingatlah, pasanganmu itu bukan milikmu, bukan dirimu. Itu milik Allah, dan Allah yang menciptakannya. Allah menciptakannya menurut gambar Allah, bukan menurut gambarmu. Saya ulangi, suami atau istrimu, pasanganmu itu bukan dirimu. Allah menciptakan dia menurut gambar Allah, bukan menurut gambarmu. Jadi tidak perlu berusaha menjadikan atau mengubahnya menjadi seperti dirimu atau seperti keinginanmu. Sebaliknya, kita harus bersama-sama berusaha terus bertumbuh dan berkembang agar semakin menjadi serupa seperti Kristus. Seorang suami atau istri Kristiani boleh saja mengharapkan yang terbaik dari pasangannya, dan pada saat yang sama harus bersedia juga menerima yang terburuk dari pasangannya. Dengan perkataan lain, di dalam pernikahan Kristiani kita mendapatkan dukungan untuk menjadi diri yang terbaik dan memperoleh jaminan penerimaan atas diri kita yang terburuk. Saya ulangi, dalam pernikahan Kristiani kita mendapat dukungan untuk menjadi diri kita yang terbaik dan memperoleh jaminan penerimaan atas diri kita yang terburuk. Ini adalah komitmen seorang suami atau seorang istri di dalam pernikahan Kristiani. Andaikan kita memutuskan untuk mengungkapkan hal yang kita tidak sukai kepada pasangan kita tentang karakter, perilaku, kebiasaannya, maka ungkapkanlah itu dengan menggunakan kata aku dan hindari kata kamu. Misalnya, kalau kita ingin mengubah kebiasaannya merokok, misalnya ini, maka pakai kata aku. Aku khawatir merokok itu akan memperburuk kesehatanmu. Dan bukan, kamu ini keras kepala, udah dikasih tahu jangan merokok, terus saja merokok. Kata kamu itu di situ bersifat menyerang. Aku khawatir. Aku mengungkapkan kekhawatiranku mengenai keadaanmu. Jika kita sudah mengungkapkan apa yang kita tidak sukai itu, yang kita tidak inginkan itu, maka kita perlu menyadari bahwa keputusan untuk berubah ada di tangan pasangan. Kita tidak boleh memaksakannya. Nah, kita masuk yang kedua. Kedua adalah komitmen memelihara hidup kudus. Penggalan janji nikah atau komitmen saat menerima peneguhan dan pemberkatan pernikahan berbunyi begini. Aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu. Pernikahan Kristiani memiliki komitmen yang secara eksklusif. Dalam pernikahan Kristiani, suami istri tidak boleh dibagi dengan orang lain. Tidak boleh dibagi dengan orang lain. Itu berarti masing-masing pihak suami dan istri tidak diperbolehkan melakukan zina dan atau memiliki wanita atau pria idaman lain. Bukan hanya itu, suami atau istri Kristiani berkomitmen untuk tidak membiarkan apapun dan atau siapapun lebih utama atau lebih penting dari pasangannya. Yang ketiga, komitmen untuk mencintai dalam segala keadaan. Tadi kan suka, duka, kelimpahan, ya, kekurangan, sehat maupun sakit. Penggalan janji nikah itu atau komitmen itu berbunyi tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit. Selain menerima pasangan apa adanya, kelebihan maupun kekurangannya, seorang suami atau istri Kristiani juga harus berkomitmen untuk memberi, yaitu memberi cinta tanpa syarat.
Tidak ada keadaan atau kondisi apapun yang boleh membuat seorang suami atau istri Kristiani berpikir bahwa pasangannya tak layak lagi menerima cintanya. Tak pantas lagi ia menerima cintaku yang luhur ini karena dia begini, karena dia begitu. Tidak ada keadaan atau kondisi apapun yang boleh membuat seorang suami atau istri berpikir seperti itu. Sebab cinta seorang suami, cinta seorang istri Kristiani diberikan tanpa syarat. Sikap seperti ini mencerminkan cinta Kristus kepada kita, kepada manusia yang juga ia berikan tanpa syarat. Di dalam keadaan apapun, ketika terjadi perubahan apapun, suami atau istri Kristiani memberi cintanya secara tulus kepada pasangannya. Memberi cinta tanpa syarat ini juga mencakup pemberian kebebasan kepada pasangan untuk menjadi dirinya sendiri, pribadi yang kreatif, unik, dan berkembang. Nah, rekan Pasutri, komitmen untuk merawat sampai akhir. Penggalan janji nikah atau komitmen yang diucapkan saat menerima peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi berbunyi, tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Seorang suami atau istri Kristiani memiliki komitmen untuk merawat pasangannya sampai akhir. Merawat berarti memberi yang dibutuhkan pasangan. Bukan memberi yang aku mau, tapi memberi yang dibutuhkan pasangan. Sehingga sang pasangan dapat mengalami kegembiraan atau sukacita, bahkan damai sejahtera. Seorang suami atau istri Kristiani berkomitmen melakukan apapun yang baik agar pasangannya dapat merasa aman dan nyaman. Berdasarkan penjelasan tentang komitmen tadi, kita dapat merumuskan paling tidak ada 4 hal yang menjadi indikator melemahnya komitmen. Indikator melemahnya komitmen ini sangat penting. Yaitu 1. Indikator pertama ketika melemahnya komitmen adalah sering komplain tentang pasangan, baik yang diucapkan maupun tidak. Indikator kedua, tertarik kepada lawan jenis dan menindaklanjutinya. Indikator yang ketiga, mulai berpikir bahwa pasangannya tak layak lagi menerima cintanya. Indikator keempat, mulai malas melayani pasangan. Dan indikator terakhir, mulai malas beraktivitas bersama. Rekan Pasutri, mari kita cek hidup pernikahan kita. Apakah salah satu atau dua atau ketiga atau bahkan kelima indikator yang telah disebutkan tadi ada di dalam pernikahan kita. Sering komplain, tertarik kepada lawan jenis dan menindaklanjuti, mulai berpikir bahwa pasangan tak layak, mulai malas melayani pasangan, mulai malas beraktivitas bersama. Jika ada, maka seperti lagu Geisha tadi, mari kita mengingat kembali janji atau komitmen yang pernah kita ucapkan kepadanya di hadapan Tuhan dan jemaat beberapa tahun atau bahkan beberapa puluh tahun lalu. Saat ketika kita menerima peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi. Nah, jika dalam proses kita memeriksa atau melihat pernikahan kita itu, ya, kita lalu menemukan kita sering komplain tentang pasangan, baik yang diucapkan maupun tidak diucapkan, maka ingatlah, kita telah memutuskan untuk mengambil dia. Aku memutuskan mengambilmu. Artinya, aku akan menerima. Jadi, no complaint. Aku telah memutuskan. Jika kita menemukan kita tertarik kepada lawan jenis dan lalu menindaklanjutinya, tertarik seketika bisa saja dialami oleh siapapun. Kita bertemu orang di mall, di restoran, ya.
Tertarik seketika itu bisa dialami siapapun. Tapi kalau kita tertarik kepada lawan jenis dan menindaklanjuti ketertarikan itu, ingatlah bahwa kita telah berjanji, punya komitmen untuk menjaga hidup suci dengan pasangan kita. Menjaga hidup suci. Jadi tidak ada zina dalam pikiran. Ketika kita mulai berpikir bahwa pasangan kita tak layak menerima cinta kita lagi, ya, bahwa pasangan tak layak menerima cinta, ingat, aku yang memutuskan. Bukankah dulu bukan karena engkau layak menerima cintaku, tapi aku yang memutuskan. Dan aku telah berjanji untuk itu di hadapan Tuhan dan jemaat. Ketika kita menemukan kita mulai malas melayani pasangan, ingatlah bahwa kita telah berjanji atau punya komitmen merawat dengan setia sampai kematian, sampai akhir, merawat dengan setia. Ketika menemukan kita mulai malas beraktivitas bersama dengan pasangan, ingat bahwa kita berkomitmen untuk mengasihi dalam keadaan apapun. Suka, duka, sehat, sakit, ya, kelimpahan maupun kekurangan. Jadi kita bekerja, kita mengerjakan apapun bersama-sama. Ketika menemukan indikator-indikator itu, ingat janji-janji atau janji yang telah kita ucapkan saat kita menerima peneguhan pemberkatan nikah gerejawi. Nah, terhadap ini kita akan sekarang bicara mengenai do and don'ts dari upaya pemeliharaan komitmen pernikahan ini. Nah, jika indikator melemahnya komitmen itu tidak ada, maka pantas sekali untuk kita sama-sama bersyukur. Dan lakukanlah hal-hal berikut nih, agar komitmen tetap stabil. Yang pertama, mari kita melakukan aktivitas bersama secara rutin. Aktivitas bersama secara rutin. Misalnya, menentukan waktu tertentu untuk melakukan aktivitas bersama. Kalau seperti kami berdua, kita komitmen untuk nonton bersama ketika malam hari ya. Kedua, memberi dan menunjukkan cinta secara rutin. Ini penting untuk memperkuat komitmen kita. Entah verbal, entah bukan verbal. Ya, memberi dan menunjukkan cinta secara rutin. Yang ketiga, mengingat kembali janji nikah secara rutin. Nah, ini yang jarang nih. Setidaknya 1 tahun 1 kali, yaitu saat ulang tahun pernikahan. Kita mengingat kembali janji nikah. Ini akan memperkuat komitmen kita. Dan yang terakhir, ini yang sangat-sangat penting untuk membangun komitmen bersama, yaitu berdoa bersama. Berdoa bersama dapat membangun komitmen kita, memperkuat komitmen kita. Itu tadi do, jelaskan don'ts-nya. Ya. Pada saat yang sama, hindari hal-hal berikutnya supaya komitmen kita tetap stabil. Pertama, mengabaikan perasaan tidak nyaman pasangan kita terkait dengan relasi dengan orang lain. Jadi kalau saya misalnya ada nggak ada hubungan apa-apa barangkali, tapi dekat dengan seseorang, entah teman kantor, entah teman pelayanan, dan istri saya tidak nyaman, nah, jangan mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Jangan kata, nggak ada apa-apa, kamu terlalu curiga amat, cemburu amat. Jangan mengabaikan. Ya, jangan mengabaikan perasaan tidak nyaman pasangan terkait dengan relasi dengan orang lain. Kedua, memberi perhatian khusus kepada dia sebagai pria, kepada pria atau wanita lain. Jangan memberi perhatian. Ini don'ts-nya. Jangan memberi perhatian khusus kepada pria atau wanita lain. Ya, misalnya mengirimkan bunga, atau kalau kirim bunga ya kirim bunga bersama-sama, ya. Atau jangan memberi perhatian khusus kepada pria atau wanita lain. Kalau engkau mengertikan ini kepada seseorang, ya kerjakan kepada yang lain. Ya. Saya ingat dulu ketika kami wisuda, ada seorang teman saya perempuan, lalu ketika diucapkan selamat ada orang lain mencium pipinya. Nah, karena ada orang yang memberi itu, maka ia mencoba melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi ini tidak spesial.
Ini tidak khusus. Jadi jangan beri perhatian khusus kepada pria atau wanita lain. Itu beberapa hal yang kita perlu hindari, don'ts-nya dalam rangka memelihara komitmen dalam pernikahan. Nah, inilah penjelasan yang dapat kami berikan tentang topik kita kali ini. Kita akan lanjutkan tentu saja diskusi kita. Sementara rekan pastor menyiapkan pertanyaan atau opini atau komentar atau sharing, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia, dan kini saatnya kita berdiskusi atau saling sharing tentang pokok kita. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat menyampaikan pertanyaan atau sharing atau komentar melalui chat room yang sudah tersedia. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilakan. Atau ada respon, kami persilakan. Iya, saya Pak. Ya, Yuli. Pak, ini kan kalau dari materi kita hari ini tentang komitmen, banyak di sekitar kita nih Pak. Kalau saya melihat dan merasakan ya, setiap pasutri kan memang awalnya kan jatuh cinta, lalu berkomitmen, lalu mengucapkan janji nikahnya. Tapi seiring berjalan waktu, timbul konflik. Nah, kalau yang kita alami mungkin dari kelompok kita kan masing-masing kan kita belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana jika timbul masalah. Pokoknya dari hal-hal yang sudah kita pelajari lewat komunitas ini. Tapi bagaimana gitu kalau kita melihat di sekitar kita ada pasutri lain yang tidak mendapatkan hal-hal yang pengetahuan yang seperti ini gitu Pak. Bagaimana kita cara menolong kalau ada teman atau rekan kita yang komunikasinya atau mungkin pengetahuan tentang pasangan suami istri itu kurang gitu. Bagaimana Pak? Apakah kita kalau mendoakan pasti kita mendoakan, cuman kalau untuk itu juga kan kayaknya nggak mungkin. Paling kan itu semua dari pasutri itu sendiri, gitu. Tapi bagaimana kita kalau ada di sekitar kita seperti itu? Kalau ini kan kita gampang nih, kita sudah pernah materi-materi ini kita sudah pernah kita lakukan, sudah kita mengalami sendiri, gitu. Itu aja Pak. Oke. Ada yang mau sharing pernah mengalami yang tadi Yuli ceritakan ini? Ya, ada yang mau sharing nggak tentang pengalaman misalnya menemukan ada orang lain yang komitmennya mulai menurun, lalu Anda memberi pertolongan? Ada yang punya pengalaman?
Ya, kalau tidak ada, jadi kan sebenarnya kuncinya adalah, kenapa? Kuncinya adalah, pertama-tama kalau kita melihat orang itu, tentu faktor relasi kita dengan mereka itu menentukan. Kalau kita tidak cukup dekat, kita mesti mencari orang yang relatif dekat dengan mereka untuk mengajak mereka berbicara. Atau kita mencari cara supaya kita bisa menjadi dekat dengan mereka. Kalau kita tidak cukup dekat dengan seseorang, kita tidak akan mungkin berhasil untuk menyampaikan sesuatu, mengingatkan mereka. Boleh jadi malah kita dianggap sebagai orang yang usil. Mengintervensi persoalan siapa kamu. Tapi kalau kita cukup dekat dengan mereka, atau orang yang dekat dengan mereka yang berbicara, itu akan mereka bisa pandang sebagai bentuk perhatian. Ya, itulah sebabnya saya sering mengatakan sebenarnya mengapa kita perlu komunitas semacam ini. Karena kalau di komunitas itu kan, kalau kita diingatkan, kita tahu yang mengingatkan itu bukan mau usil, tapi mau menolong kita. Nah, karena itu kalau ada menemukan pasangan seperti, pertama-tama adalah cari orang yang dekat dengan mereka, bicara melalui orang itu. Kalau tak menemukan, carilah jalan supaya bisa dekat. Sehingga mereka bisa terbuka untuk berbicara. Begitu, Yuli, sementara. Walaupun cuma sepihak ya Pak? Maksudnya Iya. cuma salah satu? Iya. Kan prinsip kita adalah bahwa kalau bisa dengan dua kan lebih bagus. Kan kita punya prinsip bahwa pernikahan dapat dipertahankan ketika ada satu orang yang benar. Untuk menghancurkan pernikahan, dibutuhkan kerjasama dua orang. Dibutuhkan dua orang jahat. Untuk menghancurkan pernikahan. Untuk mempertahankan pernikahan, merawat pernikahan, dibutuhkan satu orang baik. Kalau ada dua orang baik, pernikahan bukan hanya dipertahankan. Pernikahan akan mengalami kepenuhannya. Kebahagiaan. Begitu. Oke. Ada lagi yang lain? Paniti? Selamat malam rekan-rekan Pak Sutri. Malam, Paniti. Malam, Di dalam Paniti. pernikahan kekristenan, di dalam pernikahan Kristen itu mempunyai solid footing. Jadi fondasi yang sangat kuat sebetulnya. Jadi itu alas sendiri yang menentukan. Seperti kita lihat dari Kejadian 1 dan 2, kemudian ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus pada Matius 19 ayat ke-6. Jadi Dua, apa yang sudah suami istri itu sudah jadi satu dan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya. Kemudian hubungan suami istri itu juga mendapatkan satu fondasi atau arahan yang kuat juga oleh Tuhan, yaitu pada Efesus 5 ayat 22 dan selanjutnya. Kemudian dikerucutkan dalam pernikahan gerejawi melalui janji pernikahan kita yang malam hari ini Bu Esther dan Pak Arlianus bahas tadi. Yang saya mau tambahkan di sini mungkin, yang juga menurut saya sangat penting, yaitu merawat hubungan suami istri itu menurut saya sesuatu yang sangat penting. Dalam masa lockdown ini saya juga belajar, jadi dalam hal merawat taman itu saya perhatikan. Kalau taman itu nggak pernah saya siram, saya perhatikan rumputnya itu mulai kuning, mulai mengering. Nah, kemudian saya rutin siram. Saya lihat lagi dia mulai bagus tuh, mulai hijau. Tapi saya perhatikan lagi ada tempat-tempat yang rumputnya kering. Saya perhatikan kenapa ya? Oh, ternyata dia nggak dapat sinar matahari. Kemudian juga saya lihat dapat sinar matahari, dapat air, tapi kok nggak subur gitu. Nah, saya pikir
mungkin kurang dapat pupuk. Jadi paling tidak taman itu perlu dirawat dengan sinar matahari, air, pupuk yang cukup. Dan itu kalau kita rawat, maka taman kita itu jadi lebih hijau dari tetangga kita. Saya sempat lihat, tetangga saya rumputnya pada kering, berarti dia nggak rawat tuh. Kalau taman saya rawat baik, akhirnya menjadi hijau dan enak dilihat. Dan sama juga dalam pernikahan, saya kira kesadaran untuk merawat pernikahan itu sesuatu hal yang sangat penting. Dan apa yang perlu dirawat ya, seperti yang Pak Arlianus tadi dan Bu Esther sampaikan, kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Boleh bisa sharing nggak Pak Niti? Pak Niti bisa sharing Pak Ibu Ros, Pak Niti, yang dilakukan untuk merawat komitmen itu apa Pak? Selain yang sudah kami sampaikan tadi. Contohnya Pak, yang saya sederhana, saya ingat dari khotbah Billy Graham Pak. Billy Graham itu mempunyai pernikahan yang luar biasa dengan Ibu Ruth. Saya kira lebih dari 70 tahun kalau saya nggak salah. Suatu saat Ibu Ruth itu ditanya sama, ya mungkin wartawan ya, kok Ibu bisa mempertahankan pernikahan sampai 70 tahunan itu, kira-kira apa resepnya? Kemudian Ibu Ruth hanya jawab satu aja, resepnya pengampunan katanya. Saya kira itu sesuatu hal yang mutlak diperlukan dalam suatu pernikahan. Jadi kalau Billy Graham aja yang penginjil yang demikian hebat, dia masih memerlukan pengampunan dari istrinya. Lah apalagi saya, kan begitu Pak. Jadi pengampunan itu merupakan sesuatu yang esensi dalam pernikahan. Selain itu juga kita juga harus belajar untuk mengasihi lah. Itu nggak mudah. Ya belajar mengasihi itu hal-hal yang sederhana yang dulu saya pernah sedikit sharing. Ya kalau memang kita salah ya kita sadar lah, kita minta maaf. Kemudian saya nggak tahu istri saya, mungkin dia bisa sedikit tambahin. Silakan Bu Ros. Nggak tahu Pak. Nggak bisa ngomong. Tadi barusan ngomong tuh. Gimana Bu merawat komitmen pernikahan? Sudah berapa tahun ya pernikahannya Pak Niti Bu Ros? 33 tahun Pak. Wah, itu angka umur Tuhan Yesus ya. Ya lumayan. Gimana Bu Ros? Ada yang mau disampaikan? Merawat komitmen. Nggak tahu Pak saya. Saya jalanin saja. Nggak tahu. Oke, jadi yang dikatakan Pak Niti tadi soal pengampunan itu sangat fundamental. Ya, saya akan sering bilang kalau dalam ceramah-ceramah, kalau kenapa masih ada perceraian? Perceraian ada karena tidak ada pengampunan. Kan tidak ada luka atau pengingkaran komitmen dalam pernikahan kecuali perselingkuhan. Nggak ada yang lebih hebat dari itu. Yang paling melukai, yang paling menyakitkan dalam pernikahan, pengkhianatannya adalah perselingkuhan. Mengapa orang bercerai karena selingkuh? Satu hal. Karena tidak ada pengampun. Andaikan mengampuni, tidak ada perpisahan. Dengan ini kita tidak sedang mengatakan bahwa melakukan judgment terhadap mereka yang bercerai, bukan. Ya. Kita tidak tahu alasan mereka, kita tidak tahu betapa dinamika yang terjadi dalam relasi setiap pasangan suami istri. Ada keunikannya. Tapi basically ialah ini. Ya. Kalau masih tersedia pengampunan, maka pernikahan, kalaupun tak mencapai puncak kebahagiaan, pernikahan tetap dapat berjalan. Ya. Kebaikan-kebaikan masih tetap dialami. Ya.
Jadi terima kasih Paniti untuk mengingatkan hal ini. Ada yang lain yang mau sharing atau mau pertanyaan? Dulu kan banyak badai dan sebagainya. Terus kalau kita mau terus aja dipermasalahkannya suami istri terus nggak beres-beres Pak. Akhirnya kita berpendapat mesti masing-masing dulu perbaiki hubungannya dengan Tuhan Pak. Ya. Jadi kita masing-masing introspeksi lah, belajar dari buku dari mana, sehingga kita sadar bahwa kita orang yang penuh kekurangan. Sejak itu kayaknya yang lain ngalir Pak. Mengalirnya mungkin mengalir tapi tetap beraktivitas bersama-sama kan ya. Iyalah, kalau nggak sama-sama lagi mah ya bukan suami istri ya. Tapi tekniknya sendiri aja tuh. Tapi saya salut sama Ibu Tina dan Pak Dilo nih. Karena kalau pelayanan pun kan Ibu Tina tuh punya komitmen, baik Ibu Tina maupun Pak Dilo punya komitmen kalau pelayanan ya kita berdua. Nah, sebetulnya komitmen seperti itu asal-asalnya gimana nih, Bu? Kenapa bisa sampai punya komitmen yang seperti itu? Padahal kan sekarang di rumah udah berdua, apa-apa udah berdua. Kenapa kita pelayanan juga mau berdua? Karena kan sifat dasarnya Pak Dilo sama saya kan berbeda sekali. Pak Dilo itu orangnya lebih tekun, lebih setia kali, tapi biasanya bukan self-starter. Kalau saya suka jadi starter, tapi terus bosan. Jadi seperti misalnya main tenis. Dulu sebenarnya yang mulai saya yang main tenis, ngeles, segala macam. Terus saya ajak Pak Dilo, saya bilang kalau enggak ngapain saya main tenis sendiri. Akhirnya dia main, dia sampai sekarang, saya udah lama. Itu juga main bridge atau main hal-hal yang lain lah. Biasanya saya suka duluan. Tapi dia kalau udah terjun, dia lebih tekun dan lebih setia. Jadi akhirnya saya pikir kalau begitu, ya sudah nggak apa-apa lah. Mau jadi partner, mau jadi follower, nantinya pokoknya bersama. Nggak mau. Nanti ketinggalan terus dong, kalau enggak. Oke. Ya, di dalam pernyataan Ibu Ros dan Ibu Tina bahwa tidak ada yang khusus dalam rangka merawat komitmen, tetapi menjalani saja. Sebenarnya di dalamnya itu terkandung prinsip dasar dari komitmen ketika kita menerima peneguhan pemberkatan kegerejawi tadi. Apa itu? Menerima. Menerima apa adanya. Dengan menerima, maka kita bisa jalani. Karena kita nggak bisa jalani kalau kita nggak bisa terima. Menerima kekurangan dan kelebihannya, menerima kekuatan dan kelemahannya. Hanya oleh penerimaan kita bisa mengatakan tadi seperti yang Boros dan Bu Tina katakan, ya kita jalani saja. Sebab kalau nggak menerima nggak mungkin mau jalani saja. Pasti ada penolakan-penolakan. Ya. Jadi dalam apa yang dikatakan tidak ada yang istimewa itu sebenarnya terkandung keistimewaannya itu apa? Menghidupi janji nikah. Menghidupi janji cinta kalau pakai lagu Geshe tadi. Menghidupi komitmen yang kita telah nyatakan di hadapan Allah dan di depan jemaat saat kita menerima peneguhan dan pemberkatan nikah gereja. Ya, ini penting nih. Supaya menjalani saja itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang sederhana. Kemampuan menjalani itu berbasis pada penerimaan tadi. Pada komitmen tadi. Kalau itu nggak ada, kita nggak mungkin. Jadi jangan diremehkan. Nggak ada yang istimewa kok. Itu keistimewaan karena berbasis pada
komitmen. Ya. Ada yang mau respon lagi? Ya, mungkin masing-masing Pak Sutri juga punya hal-hal yang punya cara sendiri untuk merawat pernikahannya. Tapi kalau melihat dari Pak Sutri Nitiros dan Bu Tina, Pak Dilo dan Bu Tina, ya kita perlu belajar juga gitu. Terima kasih Pak Niti, Bu Ros, dan Pak Dilo dan Bu Tina. Kita juga banyak belajar. Oke. Siapa lagi yang mau bicara? Pak Niko, Niko dan Bu Mimi. Bu Mimi. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Saya ingin bertanya mengenai doa bersama, Pak. Selama ini kan kita jarang doa bersama. Bolong-bolong. Kalau lagi ingat, Kebanyakan kita doa sendiri-sendiri. Itu bagaimana? Apakah harus rutin atau gimana? Itu sesuai kebutuhan saja. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Pak Niko. Ini sebenarnya juga ditanyakan oleh Pak Hartono ya dalam episode yang lalu. Ya. Jadi doa bersama itu sebenarnya sangat penting. Bukan sesuai kebutuhan. Itu harus menjadi kebutuhan. Ya. Doa bersama itu bukan dilakukan sesuai kebutuhan, tetapi doa bersama harus menjadi kebutuhan. Jadi rutin. Mulai dari doa makan bersama, ya. Mengapa doa bersama itu menjadi penting? Karena dengan berdoa bersama, sudah dijelaskan pada episode yang lalu, di samping kita percaya bahwa doa itu besar kuasanya. Besar kuasanya. Ya. Doa membuat semua yang kita kerjakan menjadi sempurna. Bahkan membelokkan yang kita kerjakan supaya menjadi sempurna. Itu doa. Ya. Yang kedua, kita kan sudah dijadikan satu oleh Tuhan. Dan karena itu, ketika kita datang di hadapan Tuhan, dulu kita datang berdua lalu menjadi satu. Nah, sebaiknya sekarang kita datang kepada Tuhan, jangan jadi berdua lagi tapi satu. Itu cara-cara kita secara psikologi sebenarnya menanamkan dalam diri kita bahwa kita ini satu adanya. Datang kepada Tuhan pun kita selalu bersama. Tadi kalau lebih jauh tadi ada yang contoh Pak Dilo Butina itu melayani pun bersama. Ya. Ya. Yang ketiga, kan dengan berdoa bersama itu menjadi alat pengingat sekaligus kontrol bagi kita untuk menjaga komitmen kita tadi, menjaga hidup kudus. Menjaga hidup kudus. Apa maksudnya? Ketika kita bisa berdoa bersama, yang pada episode yang lalu saya bercanda sama Andreas, kalian doa makan bersama, dan tadi saya tanya, mereka tadi doa makan bersama. Ya. Dengan rutin berdoa makan bersama dengan pasangan kita, kan ada kesempatan ketika kita tidak makan bersama dengan pasangan, melainkan mungkin dengan partner, bisnis kah, rekan kerja kah, ya, dan kebetulan dia lawan jenis. Ketika kita terbiasa berdoa bersama saat makan bersama pasangan kita, tentu ketika kita makan kita berdoa. Pada saat berdoa itu kita teringat, pasti akan teringat karena itu udah menjadi kebiasaan. Biasanya berdoa dengan pasangan saya. Meskipun ada orang lain di hadapan kita, menjadi teman semeja kita makan saat ini bukan dengan pasangan, tapi dengan berdoa kita ingat, saya nggak sendiri. Betul secara fisik saya sendiri di sini, tapi sesungguhnya saya tidak sendiri. Tuhan telah memberikan kepada saya pasangan hidup, dan seterusnya. Jadi doa itu bukan hanya powerful, bukan hanya karena kita telah disatukan, kita datang bersama kepada Tuhan, tapi secara praktis pun ia menjadi alat pengontrol. Agar kita dapat tetap menjaga komitmen untuk menjaga hidup suci dengan pasangan kita. Begitu Pak Niko dan Bu Mimi. Kalau doa makan sama doa kalau kita mau berpergian itu
kami sudah rutin lakukan, Pak. Mhm. Tapi kalau mungkin ada doa malam bersama gitu. Ya, sampai doa malam bersama. Kita perlu terus belajar memelihara doa-doa kita sebagai suami. Tentu kita ada doa keluarga sebenarnya. Ya. Dengan berdoa keluarga juga artinya gini, jangan sampai kita memaksakan udah doa keluarga lalu kita doa lagi dengan pasangan suami istri. Ya. Ya. Kalau di meja makan juga, kalau kita makan bersama, kita tidak berdoa hanya suami istri, tapi berdoa bersama dengan anak-anak. Di rumah ada doa dengan anak-anak dan keluarga. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita lebih ingin bertumbuh secara spiritual, tentu di samping berdoa bersama dengan keluarga, ada kebutuhan-kebutuhan spiritual kita khusus sebagai suami istri. Bukan suami istri, sebagai pribadi juga ada kebutuhan khusus. Nah, itu bisa menjadi sebenarnya pelengkap. Tapi kalau udah rutin berdoa sebagai keluarga itu sudah sangat baik. Karena sama tadi, itu juga jadi alat pengontrol. Bukan hanya mengingat pasangan, kita ingat kita udah punya anak-anak loh yang diberikan Tuhan. Sehingga menjaga komitmen kita tadi untuk menjaga hidup suci dengan pasangan kita. Begitu, Pak. Ada lagi? Malam, Pak. Tadi Selamat malam. Bapak kan bilang, kalau saya rangkum ya, jadi kan Bapak Arlenus cerita bahwa pengampunan itu kembali semua, terlepas kesalahan pasangan itu fatal ataupun tidak fatal, semua kembali ke hukum utamanya, yaitu tentang janji pernikahan. Ini jadi terkesan seperti kayak hukum rule boss number 1 and number 2 ya. Yes. But dalam pelaksanaannya, it's not gonna be that easy. Dan sometimes orang pasti akan mengalami trauma. Mungkin kalau udah orang yang nikah udah di atas 10, 15, udah mungkin udah bisa move on. Tapi kalau yang di bawah 10, yang mungkin masih 5, itu kan mungkin lebih kerasa ya emosinya gitu. Nah, itu bagaimana, Pak? Iya. Jadi kan kita dalam berbagai aspek kehidupan kan sebenarnya tidak bisa tiba-tiba sampai pada puncak tertentu. Ada proses. Ya. Jadi ketika mulai pernikahan ada saat-saat honeymoon period, segala sesuatu menjadi indah begitu. Kemudian mulai lelah, mulai sibuk, mulai sering berbeda pendapat. Itu bagian yang perlu dialami, ya, yang dialami. Tetapi bukan apa yang kita alami yang menentukan apakah kehidupan pernikahan kita itu menjadi bahagia atau tidak, melainkan respons kita terhadap apa yang dialami. Jadi ketika dalam usia pernikahan yang masih muda, ternyata misalnya tadi Andreas mengatakan emosi lebih meluap-luap misalnya. Ya sebenarnya yang udah menikah panjang juga bisa meluap-luap. Tapi cenderung kan udah istilah kata udah tahu sama tahu dah. Iya, bisa begitu. Ya, tetapi belum tentu juga sudah tahu karena manusia itu unik, selalu memberikan kejutan. Even udah menikah 50 tahun pun. Kalau pasangan luar negeri mungkin ada kayak gitu, bisa sampai oke, setelah anak-anak pada selesai kuliah kita putuskan pisah atau gimana. Tapi kalau kita kan Asia mungkin masih ada sifat ketimurannya beda ya, mungkin Pak. Gitu. Ya, jadi sebenarnya bukan sifat ketimur, tapi itu adalah komitmen kita sebagai pasangan Kristiani. Ya, bahwa sebenarnya kita harus yakin tidak ada persoalan apapun yang tidak bisa diselesaikan. Persoalannya ialah apakah kita mau menyelesaikannya atau kita mau membiarkan persoalan ini. Termasuk di ketika letupan-letupan emosi tadi, itu sesuatu yang wajar sebagai manusia yang dua orang berbeda disatukan. Ada proses untuk menjadi lebih ngeblend. Ada proses. Menerima bahwa kita punya persoalan itu adalah hal titik poin dari bagaimana kita dapat mengatasi itu. Kita ada masalah nih. Kita udah beberapa hari terakhir ini kok dikit-dikit kita langsung marah. Ada apa nih?
Lalu kan melakukan analisis terhadap apa yang sedang terjadi. Terlalu sibukkah kita di pekerjaan? Terlalu lelah, adakah pressure di tempat kita bekerja atau di bisnis kita, sehingga tanpa sadar itu mempengaruhi relasi kita. Pengakuan kita lagi bermasalah itu penting. Kalau kita mengabaikan bahwa kita seolah-olah nggak punya masalah, itu jadi persoalan besar, akan menghancurkan. Ketika kita sadar ada masalah, kita bicarakan tadi kan. Ayo kita bicara. Nggak perlu cari tahu siapa yang salah. Kamu terlalu sibuk. Ya, kamu terlalu begini. Itu tidak menolong apapun. Ayo kita bicara. Apa yang sedang terjadi di antara kita. Kita sekarang ini adalah dua orang yang saling mencintai dan sedang saling melukai. Itu yang terjadi kalau kita cekcok. Dua orang yang saling mencintai dan sekarang sedang saling melukai. Kita saling melukai ini, ayo kita bereskan. Kita bicarakan. Ketika kita tidak mampu menyelesaikannya sendiri, nah ini penting. Diperlukan keberanian dan sekaligus kerendahan hati untuk apa? Meminta bantuan. Minta pertolongan. Tentu jangan sembarangan meminta pertolongan. Karena bagaimana kita nanti melewatinya dipengaruhi juga oleh kepada siapa kita minta pertolongan. Tentu minta pertolongan kepada sosok-sosok yang menurut kita punya pandangan pernikahan ya sebagaimana pernikahan Kristiani. Kalau kita datang kepada orang punya pandangan yang lain bahwa misalnya ada orang berpendapat bahwa perceraian adalah salah satu jalan keluar ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Ada orang berpendapat begitu. Nah, jangan datang karena itu sebenarnya pembenaran terhadap ketaksediaan untuk membicarakan dan tadi yang dikatakan Pak Niti, ya, pembenaran terhadap ketaksediaan untuk mengampuni. Karena sekali lagi tidak ada persoalan apapun dalam hidup pernikahan kita ini yang tak bisa diselesaikan asal kita mau bersama-sama membicarakannya. Ya, tentu ada kalau ada case yang spesial sebenarnya. Tadi kan ketika kami mengatakan menerima, ya ada pada saat yang sama akan menolak dan berusaha menolong kalau ada tindakan-tindakan jahat dan kriminal. Misalnya memukul itu tindakan kriminal. Itu pidana. Kalau itu mesti dihentikan. Jangan menoleransi, sudahlah aku mencintai kamu. Atau kamu kan memaafkan aku tadi lepas kontrol. Itu cara-cara untuk sebenarnya menjebak dalam kekerasan. Kalau sudah sampai pada tindak pidana atau kriminal, itu harus dihentikan. Dan butuh pertolongan. Dan itu pasti butuh pertolongan orang lain kalau sudah sampai tindak kekerasan. Ya. Ya. Tetapi itu tidak membenarkan, ya udah kalau gitu kita bisa aja. Nggak bisa. Karena pasti kita bisa menemukan mengapa ini terjadi. Ya, kita bersama-sama menemukannya. Semoga menolong, Andreas. Herin mau bicara? Ya, jadi kekerasan yang bersifat kriminal, ya. Tentu ada kekerasan lain sebenarnya, kekerasan verbal itu juga kekerasan. Ya. Ada lagi? Kalau malam aja Pak. Kalau saya sih, saya pernah membaca satu buku ya. Pengarangnya Jerry Jenkins tuh ya, tentang batas-batas satu pagar untuk pernikahan. Salah satunya itu tadi yang Pak Niti itu ada ayatnya Pak, memelihara. Kidung Agung 2:15. Itu saya belajar dari buku Pak, bukan saya ini ya. Jadi di situ di Kidung Agung 2 itu, tangkaplah bagi kami rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berfungsi. Itu dia kata pembukanya itu, sampai sekarang saya jadi ingat gitu ya. Kebun anggur itu diibaratkan pernikahan kita dan memang harus dirawat. Jadi kalau rubah-rubah baru kecil aja harus ditangkap. Artinya tuh ya ini sekarang terpapak di sini ya, maksudnya tuh kalau ada masalah sekecil apapun kita harus segera mungkin. Kalau saya dengan Pak Hadi biasanya tuh saya kan yang paling bawah ya antara berdua ini. Kalau Pak Hadi kan memang sifatnya ya udah terus bodoh amat gitu ya. Makanya sekarang saya semakin sensitif gitu kalau ada sedikit aja
aduh cepet beresin gitu. Saya yang ngajak gitu, saya yang berinisiatif. Ayo kita ngomong cari waktu. Tapi kadang juga nggak langsung iya gitu, nggak. Kadang dia juga karena kesibukan atau karena tekanan di pekerjaan atau apa, nggak mau gitu ya, atau gengsi kali juga nggak mau. Tapi nanti saya coba lagi gitu, ingatkan. Jadi memang mencoba untuk ngomong yang masalah yang vital gitu ya, nggak bisa, walaupun kita udah ngajak, nggak bisa sekali jadi gitu. Tapi ya tetap, kalau saya sih tetap saya usahakan itu, saya berusaha untuk pokoknya terbuka dan harus selesai gitu. Bukan selesai, maksud itu supaya tahu, terus kita evaluasi bagaimana cari solusi. Itu satu. Terus kedua, dalam hal tadi itu merawat, saya sih, saya terutama ya, saya ciriin apa yang menjadi kebutuhan saya. Itu saat-saat kebersamaan, itu saya sampai saya mengistilahkan nih, ketika dua-duanya nih, kan kalau hari kerja kan satu di mana gitu ya. Itu kita buat komitmen. Saya bilang mencuri waktu gitu. Jadi sekarang udah menjadi kebiasaan, entah lunch bersama, entah mungkin pergi ke bank harus tanda tangan, ditimbulkan alasan gitu ya, harus tanda tangan berdua. Ya udah, saya mesti di Trisakti itu, ya Pak Hadi rapat di Sudirman, ayo kita ke bank itu kan cuma alasan. Tapi tujuan sebenarnya apa? Lunch bersama. Nah itu bagi kami nih sekarang udah menjadi habit gitu. Dan itu kita merasakan bahwa damai, nyaman gitu dua-duanya gitu. Walaupun mungkin cuman lunch tuh nggak ngapa-ngapain, cuman lunch, terus habis lunch ya duduk aja diam kadang-kadang, tapi itu jadi kebiasaan. Dan sekarang kita juga makin memperbanyak, misalnya Minggu atau Sabtu, dulu ya waktu belum PSBB ya. Nah kalau sekarang udah PSBB, justru dikurung bersama nih kadang-kadang kayaknya tuh kok kayak banyak hal-hal yang kelihatan ya memang namanya manusia ya maksudnya, tapi ya kita juga berusaha untuk saya cuma merenung ya, Tuhan sekarang mengizinkan kami berdua nih nggak kemana-mana sekian bulan ya, kalaupun pasti ada ini ya, tapi kita cepat gitu ya tersadar bahwa ya, oke, kalau memang itu ya kita terbuka, itu penting beri saya keterbukaan gitu, dengan harus dibicarakan, itu tadi benar sekali gitu ya. Jadi sekecil apapun harus dibicarakan. Jadi jangan sampai itu berkembang yang tadi Pak Adanus bilang, nggak apa-apa, terus lewat aja gitu. Nggak, itu mesti. Jadi saya biasanya sebagai pengingat gitu, ngajak gitu, ayo cepet ngomongin sekarang itu baru itu. Karena memang berdua ini nggak bisa sih ya, maksudnya tuh seiring sejalan, bareng berdua itu memang benar kan kalau firman Tuhan dua menjadi satu. Tapi rasanya bukunya juga mengatakan bagaikan, katanya ada 2 ekor kucing diikat jadi satu buntutnya. Nah terus gimana? Apa nggak terus cakar-cakaran? Nah itu yang saya meresap di saya. Jadi kita memang harus berusaha gitu ya, menimbulkan. Dan salah duanya itu yaitu tadi waktu itu penting, karena tanpa kita mempunyai waktu untuk kebersamaan, bagaimana kita bisa ngomong hal yang vital dengan terbuka. Itu yang saya maknai. Jadi terus menjawab tadi Pak Andreas bilang bahwa emosi enggak hanya pasangan muda, Andreas, itu yang tua yang sekami pun yang udah 43 tahun menikah ini juga tetap aja. Maksudnya tuh kalau kita emosi datang sesaat, nggak bisa dibilang, oh sabar gitu, udah 43 tahun. Enggak. Justru kalau kita ingin kita lebih baik, kan kita berbeda. Pasti, aduh rasanya gregetan juga ya, kok dia nggak bisa gini. Tapi ya bicarakan gitu, titik temunya apa. Jadi jangan bilang emosi itu nggak ada dan kita aman damai, terus itu enggak. Walaupun udah 43 tahun kamu menikah, tapi tetap ribut rukun
kan saya membaca Pak Arianus nanti akan ribut rukun gitu ya. Ya, ya. Next Itu episode tetap ada ribut ada rukun. itunya lagi. Iya, Ya. itu. Jadi memang harus gitu. Jadi usahakan waktu kebersamaan itu harus ini ya. Saya tadi juga setuju sama Bu Tina kalau pelayanan. Makanya saya kalau by Jim ini kan ini kesempatan pelayanan berdua. Saya selalu semaksimal mungkin hadir gitu. Nggak mikir apa itu kesempatan berdua. Jadi waktu. Baik. Terima kasih. Jadi tadi dari Ibu Grace sebenarnya kita mendapat penegasan soal dua hal yang tadi yang kami sampaikan soal merawat komitmen. Pertama adalah bicara secara terbuka. Dan supaya bisa itu dapat, usahakanlah mencari kesempatan untuk mengerjakan sesuatu bersama. Ya, melakukan aktiviti bersama. Makan siang bersama, ya, ke bank. Jadi ini cara merawat komitmen. Nah, bagaimanakah kita menghadapi orang yang susah dibilangin? Tadi kadang. Ya. Kalau menghadapinya sebenarnya pertama-tama mesti mulai dari penerimaan. Dan ini akan mungkin terjadi kalau dua-duanya, kalau suami istri, baik yang susah dibilangin ini maupun pasangannya, sama-sama menerima sebuah kenyataan bahwa saya atau pasangan saya memang begitu. Yang pertama. Semangat untuk mengubah. Baik dari diri kita, mau mengubah diri, perbuat apa yang kita anggap kelemahan ini, maupun orang lain yang mau mengubah kita, itu sebenarnya bisa justru menjadi penghalang untuk mengalami perubahan. Perubahan mesti selalu dimulai dengan penerimaan. Saya akan berubah kalau saya menerima sesuatu yang disebut buruk itu dalam diri saya, dan pada saat yang sama menerima kenyataan bahwa orang lain memang komplain terhadap saya. Penolakan terhadap komplain orang lain, ya, atau dorongan orang lain untuk membuat saya berubah, itu akan membuat saya semakin susah untuk berubah. Ya. Dan orang yang ingin berubah itu, ya, perubahannya paling mungkin terjadi ketika pasangan tidak lagi meminta perubahan. Menuntut. Ya, menuntut perubahan. Ada sebuah kisah begini, ya, pas seorang suami yang sangat temperamental, ya. Lalu karena sangat temperamental, maka keluarga ini nggak pernah bisa punya sahabat yang lama. Paling bertahan 1, 2, 3 bulan pasti nggak akan jadi sahabat lagi. Mengapa? Ketemu nanti makan di rumah atau pergi makan bersama, lalu dia entah ada apa, dia meledak, ya udah. Termasuk dengan anak-anaknya. Pasangan ada yang dekati anaknya, meledak, berhenti. Sang suami ini berusaha terus untuk berubah sebenarnya. Ia ikuti training, pelatihan pengubah karakter building lah. Ia baca buku karena ia tahu sikap yang temperamental itu berdampak buruk pada keluarganya dan pada dirinya. Ia terus berusaha berubah, tapi ia tidak pernah bisa berubah. Istrinya udah marah, anaknya udah marah. Kamu nih bikin gara-gara terus. Kita nggak punya sahabat nih. Sampai suatu saat, di ulang tahun pernikahan mereka, ketika mereka makan sekeluarga di rumah dengan anak-anak, istrinya ngomong begini. Maafkan saya kalau saya sekian puluh tahun menuntutmu untuk berubah. Mulai malam ini, dari hati saya yang terdalam, saya tidak meminta kamu berubah. Dan saya tetap mencintaimu
Bahkan dalam keadaan ketika engkau pun tidak berubah. Aku tetap mencintaimu. Tak perlu berubah. Jadilah dirimu sendiri. Tak perlu berubah. Tak perlu berubah. Tetapi ajaibnya, sebulan, 2 bulan sesudah peristiwa ulang tahun pernikahan itu, sang suami yang berpuluh-puluh tahun berusaha mengubah itu dan gagal. Ia mulai bisa mengendalikan emosinya. Penerimaan. Kita sempurna bukan ketika kita tidak punya kekurangan apapun. Kita sempurna ketika kita bersedia menerima baik kekuatan maupun kekurangan, kelebihan maupun kelemahan kita, dan pada saat yang sama mau belajar menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, keistimewaan dan kelemahan orang lain. Dan ini berlaku, hukum ini berlaku dalam relasi sebagai suami istri. Penerimaan. Cukuplah kasih karuniaku padamu. Dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Bukankah itu yang telah membuat Paulus mengalami perubahan besar? Sikapnya yang emosional kepada jemaat di Korintus terkendalikan oleh jawaban Tuhan. Cukup kasih karunia kepadamu. Jadi, bagaimana menghadapi orang yang tidak bisa dibilangin? Ya udah terima, memang dia begitu. Dan orang yang bisa dibilangin ya terima saja. Aku memang begini. Tak perlu menuntut diri untuk berubah. Penerimaan itu percayalah akan memberi perubahan. Oke, masih ada? Pak Diti, mau ngomong lagi? Ini Pak, kami ini kan sudah makin lama makin tambah usia makin tua Pak. Itu sebaiknya bagaimana Pak? Nanti itu kita ke depan sebaiknya kita kumpul sama anak, atau kita hidup berdua mandiri aja gitu Pak. Ya. Ini sekali lagi pergumulan bukan hanya Pak Niti ya dan Ibu Ros, tapi ini pergumulan kita semua sebenarnya. Tentu kami juga menuju pada pergumulan itu sebenarnya. Ya, ini Pak Hadi, Bu Grace, sudah Pak Dilo, Bu Tina. Atau sebelum saya ngomong, mungkin lebih bagus Pak Hadi, Bu Grace, Pak Dilo, Bu Tina sharing nih. Ya, itu gimana nih nasihatnya kepada Pak Niti dan Bu Ros? Silakan. Iya Pak, yang menurut pendapat saya Pak, itu anak itu sudah mempunyai hak tersendiri. Jadi kita tidak perlu mencampuri mereka. Bukan mencampuri, mungkin Tidak perlu kita misalnya mengharapkan atau kita mesti sering mendatangi mereka. Tidak perlu. Bukan berarti kita tuh tidak tidak care terhadap mereka Pak. Cuman kita sebaiknya menghindar saja. Jadi lebih baik kita tetap berupaya berdua saja. Kita cari kegiatan. Kita ciptakan sesuatu kegiatan. Yang paling berat memang saya seperti sharing saya yang beberapa tahun yang lalu. Ini faktor eksternal. Ini COVID-19 ini membuat saya stres Pak. Waktu nggak ada COVID-19 Pak, very easy Pak. Walaupun saya auban, begitu ada konflik, kita terus langsung keluar bersama-sama. Gampang Mas. Kalau sekarang bagaimana mau keluar bersama-sama Pak? Ketemu lagi dia. Lihat mukanya udah sebel gitu loh Pak. Jadi ini yang berat buat kita. Yang buat berat kita. Jadi kembali ke Paniti. Jadi it's okay Paniti. Memang harus kita berdua. Let them go with their own. Kalau kita misalnya numpang datang atau ngomong, kamu sebaiknya begini, rasanya it's not wise.
Jadi dari pengalaman saya, lebih baik kita berdua saja, kita harus menciptakan. Saya sungguh merasa bersyukur sama Tuhan, Pak, karena Pak Arlianus menggandeng saya. Makanya walaupun bagaimanapun juga, I love this Baijiu. Sampai saya mungkin tidak bisa melayani lagi. Jadi itu yang paling penting adalah komunitas yang sebaya dengan kita. Bukan anak kita, Pak. Anak kita udah mempunyai dunia yang lain. Mereka juga akan bergaul yang lain. Tidak mungkin mereka akan mendengarkan nasihat kita. Dia lebih mendengarkan nasihat temannya. Itu dari pengalaman saya, Pak. Saya kan punya 2 anak, yang satu di luar, yang satu di sini. Jadi sebaiknya kalau menurut saya, Paniti, sebaiknya ya terimalah. Ini memang hukum Tuhan, Pak. Kita memang harus berdua. Cuman caranya gimana ya? Yang seperti Pak Arlianus bilang, kita harus menciptakan kesempatan untuk melaksanakan komitmen ini. Walaupun sekarang ini tidak mudah buat saya, Pak. Buat saya tidak mudah karena ada COVID. Lagi nggak ada COVID, saya atasi sangat mudah. Sangat mudah. Ya, terima kasih. Mungkin demikian dari saya. Sedikit ya, Pak. Iya. Jadi yang dijelaskan Pak Hadi, ya saya paham, Pak. Cuman yang concern saya itu, nanti kita kan makin tua, Pak. Lama-lama kan siapa nanti yang rawat kami, begitu ya. Karena concern saya itu punya prinsip kalau orang tua itu yang merawat ya anak-anaknya. Masa orang tua dibiarin sendiri di rumah, atau bahkan ada yang ditaruh panti asuhan. Kalau istri saya dia lebih lebih punya prinsip lain. Ya mereka udah punya keluarga sendiri ya, kita harus bisa sendiri. Ya betul, kalau kita masih dalam kondisi yang sehat, kita bisa punya komunitas. Cuma yang saya maksudkan tuh kalau kita udah semakin tua gitu, kita siapa nanti yang akan merawat kita gitu. Itu aja, Pak. Ya, clear. Sebelum saya respon, Pak Dilo, Bu Tina, mau sharing? Dulu Pak. Kalau saya sih kan anaknya 2 laki-laki. Terus ya sulit juga sih mula-mula terima bahwa mereka sudah menikah, punya rumah tangga sendiri. Tapi saya suka bilang aja di ayat Alkitab juga kan ditulis seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya. Jadi saya pikir ya udah, anak laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Jadi ya sudah, nggak apa-apa juga lah. Terus rasanya sih kalau masih ada pasangan sih hal-hal akan lebih mudah dilakukan, Pak, Bu, Paniti. Kalau menurut saya sih kita masih punya pasangan ya berarti kita bisa cari jalan keluar untuk bersama-sama. Kalau nanti tidak salah satu nggak ada, ya Tuhan yang rawat, Pak. Kan Tuhan juga memang kita belum tentu juga mesti melalui sakit penyakit. Jadi ya kalau waktunya tiba ya Tuhan pasti tolong. Nggak apa-apa anak-anak dengan urusan mereka sendiri. Sejauh mereka masih cukup perhatian kita dan cukup hormat, kalau menurut saya sih cukuplah. Baik. Ya, jadi ini kan kalau saya ditanya ya sebagai seorang pendeta, karena yang nanya ini orang tua, maka jawabannya begini. Ya. Jadi jawabannya tidak berbeda dengan yang Pak Hadi dan Bu Tina katakan. Biarkan anak-anak itu. Anak panah telah kita lepas. Biarkan mereka meluncur. Ya. Jadi sebaiknya kita
mempersiapkan diri untuk hidup berdua dan pada suatu saat nanti sendiri. Kita sebagai orang tua harus menyiapkan diri untuk itu. Kita tidak boleh membuat pemikiran untuk anak-anak merawat saya. Jadi kita mesti menyiapkan segala sesuatu supaya kita bisa tetap menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan ini berdua, dan suatu saat pasti akan sendirian kita mengalaminya. Kita menyiapkan segala sesuatu yang bisa kita siapkan untuk itu. Tuhan, seperti Ibu Tina mengatakan tadi, Tuhan tentu akan menjaga. Dia yang mengatakan seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, tentu dia yang menjamin ayah ibu yang ditinggalkan ini. Ya, ini karena Paniti bertanya sebagai orang tua. Tapi barangkali mungkin kalau masih ingat, terutama bagi saudara-saudara yang berkebaktian di GKI Kepaduri, saya pernah berkhotbah tentang ini kepada anak-anak. Karena semua kita ini kan anak. Kita ini semua orang tua, tapi pada saat yang sama kan kita ini anak. Ya kebetulan banyak mungkin di antara kita, kalau Andreas, dia anak masih. Anak dan masih punya orang tua. Kalau kami anak tapi orang tua udah nggak ada. Jadi ketika kita sebagai anak, jadi tadi kan sebagai orang tua, tanamkanlah dalam dirimu, lepaskan anak-anak. Siapkan dirimu untuk berdua dan sendiri. Sebagai anak, nah kalau Paniti berpikir tadi itu nggak salah, Pak. Tapi Paniti jangan berpikir itu sebagai orang tua, berpikir sebagai anak tadi kan. Bahwa anak itu merawat orang tua, itu betul. Hormatilah ayah dan ibu. Dalam menghormati ayah dan ibu itu terkandung pengertian merawat. Terkandung, ya. Itu ketika Tuhan Yesus marah kepada orang-orang Yahudi, orang Farisi, kan dia mengatakan itu. Engkau memberi persepuluhan dan engkau mengabaikan itu. Sebenarnya itu dalam konteks itu mengabaikan orang tuamu. Engkau berpikir dengan memberikan persembahan, tanggung jawab kepada orang tuamu sudah hilang. Tidak, itu keliru. Jadi sebagai seorang anak, tanamkanlah dalam dirimu, aku punya tanggung jawab merawat orang tuaku. Karena semua yang aku punya ini sekarang, termasuk kalau aku bisa punya istri, hanya karena aku pernah dilahirkan oleh ibuku. Hanya karena ayah ibuku merawat aku, maka aku bisa punya istri, bisa punya pekerjaan, bisa punya usaha, bisa punya kemampuan intelektual. Hanya karena aku pernah dilahirkan, dirawat dan dibesarkan. Maka aku punya tanggung jawab. Dalam setiap yang aku punya, orang tua aku punya hak. Tapi orang tua nggak boleh ngomong gini kepada anak. Sama seperti kalau hukum pernikahan, ya nanti kita akan bahas lagi. Hukum istri tunduk itu, ya istri bukan suami yang ngomong itu. Jadi anak-anak punya tanggung jawab pada orang tuanya. Tapi orang tua tidak boleh menuntut anaknya untuk melakukan hal yang saya katakan tadi. Kamu harus merawat kami karena kamu anak kami, tidak bisa. Orang tua, siapkan dirimu. Siapkan dirimu untuk hidup hanya berdua, kembali berdua maksudnya, dan pada titik tertentu kembali sendiri. Sebagai anak, ingat, engkau hanya bisa ada, bisa punya segala-galanya itu, hanya karena engkau pernah dilahirkan dan dibesarkan. So, rawatlah orang tua. Begitu Pak Niti. Ya, silakan Pak. Saya cuma belajar dari pengalaman saya, Pak. Saya kebetulan sering tinggal di luar negeri, Pak. Jadi saya mendapat suatu saya melihat itu, Pak. Karena kan saya juga mikir kayak Paniti, Pak. Karena saya udah biasa ditinggal dari dulu sama anak-anak itu, karena anak saya semua. Jadi saya lihat di sana, Pak, ada namanya senior citizen. Jadi kita harus belajar dari senior citizen di sana. Makanya saya udah bilang sama istri saya sekarang juga, kita nanti kalau perlu kita ke senior citizen aja. Lagi cari-cari misalnya kayak di Bogor, bagus apa gitu. Jadi biarkan mereka yang memelihara kita, karena mereka bergaul dengan kita.
bergaul sesama kita. Contoh Pak, ada suatu ibu-ibu Pak, itu tadinya kan stres tinggal sama anaknya, tapi begitu di senior citizen itu dia sekarang happy, dia bisa main saham, walaupun cuma saham main-mainan aja gitu, tapi yang penting dia ada kegiatan, bisa les dansa, bisa apa gitu. Jadi saya sih begitu. Itu poin pertama. Poin kedua, bagaimana kalau misalnya kita sudah tinggal sendirian? Based my experience Pak, saya sering melihat gitu Pak. Benar kata Ibu Tina, ya, Tuhan akan memelihara kita Pak. Percaya saya, kalau kita sudah nggak bisa apa-apa, pasti ada yang nolong kita Pak. Waktu kita nggak bisa apa-apa. Jadi jangan mengharapkan, memang saya ngerti, saya juga dari dulu Pak harus menghormati orang tua, harus memelihara orang tua. Tapi kalau kita mengharapkan anak kita untuk memelihara Pak, nanti kita akan sakit hati. Jadi lebih baik serahkan saja kepada Tuhan, tapi sebelumnya kita persiapkan. Misalnya kita bawa senior citizen seperti di luar negeri, bagus itu Pak. Tapi saya melihat Pak, kalau kita sudah nggak bisa apa-apa, someday ada sesuatu yang menolong kita. Jadi kita serahkan saja sama Tuhan, seperti Ibu Tina bilang. Pasti. Itu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Jadi sekali lagi, posisi sebagai orang tua jelas, ya, kita mempersiapkan diri. Ya. Mempersiapkan diri untuk, menghadapi situasi sendiri. Itu sebenarnya pentingnya komunitas seperti kita ini sebenarnya. Boleh jadikan 1, 2, 3, 4, 5 orang yang kurang lebih sebaya kan berpikir, bagaimana kalau kita nanti memikirkan kita kumpul di mana begitu. Itu juga kan gagasan-gagasan yang bisa diwujudkan. Jadi sekali lagi, betul-betul mempersiapkan diri kita untuk kembali berdua dan pada titik tertentu kembali sendiri. Jangan khawatir, Tuhan pasti memelihara. Tuhan yang memberikan hukum itu, Dia yang menciptakan kita, Dia akan memelihara kita sampai kita kembali kepadanya. Baik. Pak, Ibu Tina. Ya. Kita paniti. Kalau panit, emang sempat ngobrol-ngobrol gitu sama orang tua saya. Kayak zaman dulu, papi mami saya masih seumuran saya, oma saya masih bisa tinggal sama mereka. Sekarang zamannya saya sekarang udah seumuran di generasi umur segitu, orang tua saya nggak tinggal sama saya. Mereka tetap milih tinggal sendiri, karena mereka juga nyadari kalau secara finansial kita sebagai, ya ukuran keluarga zamannya kita sekarang untuk bisa nambah orang tua untuk join in, rasanya masih sulit. Karena expense juga ada beda ya dengan zaman dahulu gitu loh, economical challenge-nya. Ya sekarang saya khawatirin malah sekarang bagaimana dengan zaman anak saya, nanti begitu mereka mau mencapai usia saya, bisakah mereka mandiri sendiri gitu loh. Kayak saya aja juga mungkin masih dibantulah sama orang tua untuk bisa get a better startup gitu kan. Mungkin dari zaman Bapak mungkin startnya bisa dari nol kan, kalau kayak zaman saya nggak mungkin start dari nol. Ya kan. Yang saya khawatirin, saya bisa nggak mempersiapkan anak saya agar jangan start dari nol lagi gitu loh. Karena kondisi ekonomi sekarang challenging-nya udah beda gitu. Ya. Ini catatan penting memang ya. Jadi mereka bisa, suaminya bisa survive by their own juga is a question mark. Yep. Ujung-ujungnya mereka tua ikut kita lagi. Kalau ikut kita sebenarnya enggak apa-apa juga, karena sampai mereka punya anak pun anak kita itu tetap anak kita kan. Betul, kalau yang lakinya iya, cuman kalau mantu kan there's only one queen in the house. Itu tergantung lagi sekali lagi pada relasi, pada tapi sekali lagi tadi beberapa catatan dari Andreas itu penting. Mudah-mudahan kita bisa membahas suatu saat nanti ya topik itu, bagaimana mempersiapkan anak-anak ya. Jadi bukan anakmu seusia Andreas, seusia anak saya sekarang juga kan, itu pertanyaan besar, mampukah mereka mandiri?
Tapi sekali lagi kita percaya setiap orang itu dibukakan jalan oleh Tuhan. Ya. Tuhan akan pelihara mereka, tentu dengan mekanisme dan dinamika yang tidak sama. Yang berbeda adalah dinamikanya. Tapi kita percaya mereka akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Tentu how to-nya perlu dipelajari. Baik. Terima kasih kepada Komunitas Pasutri by Jim yang telah berpartisipasi dalam acara Pernikahan Bahagia pada episode kali ini. Terima kasih juga kepada semua rekan Pasutri yang telah bergabung melalui YouTube. Mari terus memelihara komitmen pernikahan kita sehingga pernikahan bahagia menjadi milik kita selama-lamanya. Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Engkau telah menolong kami dalam percakapan kami pada acara Pernikahan Bahagia pada episode kali ini, dan berkatilah seluruh para pasutri yang telah terlibat di sini, beri mereka kebahagiaan dalam pernikahan. Bagi para pasutri yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam relasi mereka, dalam komunikasi, dalam membangun kehidupan maupun kesulitan ekonomi pada saat ini, yang Kau berkati Tuhan, Engkau tolong mereka. Bagi yang punya persoalan, beri hati yang terbuka untuk dapat mengingat komitmen mereka dan memulai percakapan-percakapan. Dan bila mereka tak menemukan titik temu, beri keberanian untuk datang kepada para konselor, para hamba-hamba Tuhan di jemaat mereka, mencari pertolongan kepada mereka yang ahli. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Rekan Pasutri, salam bahagia dari kami. Saya Ardian Sudarosa dan istri saya, Esther Kristiana. Sampai jumpa pada hari Kamis depan. Hari Kamis depan kita udah berpindah pada hari Kamis depan dengan topik yang lain. Sekali lagi sampai jumpa dan Tuhan memberkati.